mundurnya tradisi intelektualitas di dunia Islam karena pengaruh dari seorang Al-Ghazali. Sharing buku yang lu baca. Ada buku lama, terbit 1982, diterbitkan oleh University of Chicago, ditulis oleh seorang pemikir Muslim, Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini adalah tokoh intelektual yang berasal dari Pakistan. Dia mengajar di University of Chicago, studi tentang Islam atau studi perbandingan agama. 3 murid dia yang terkenal dari Indonesia atau yang sering disebut dengan 3 pendekar Chicago: Amin Rais, Nurholis Majid, dan Buya Safi'i Marif. Ketiga-tiganya adalah murid dari Fazlur Rahman. Buku Islam dan Modernitas ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang awalnya oleh si penulis Fazlur Rahman diminta secara khusus untuk diterjemahkan oleh salah seorang muridnya, Buya Safi'i Marif. Namun karena Buya Safi'i Marif saat itu sangat sibuk, sehingga dia tidak bisa melakukan penerjemahan buku ini. Dan akhirnya buku ini diterjemahkan oleh langsung penerbitnya, yaitu penerbit pustaka yang mengambil lisensi buku ini di Indonesia. Namun buku ini di pengantarnya tetap menghadirkan seorang Buya Safi'i Marif sebagai orang yang dikasih kesempatan untuk memberikan pengantar atau prolog. Tentu dia sangat mengapresiasi seorang Fazlur Rahman atau dosennya ini karena memang dikenal sebagai pemikir Muslim yang sangat inklusif, sangat terbuka, dan sangat bersahabat dengan modernitas. Yang ingin kita share atau yang ingin saya sampaikan tentang buku ini adalah ada 3 poin yang menurut saya menarik dari buku ini. Pertama, Fazlur Rahman menceritakan soal intelektualitas di dunia Islam, bermula dari abad ke-8 sampai abad ke-15. Ini adalah puncak dari tradisi intelektualitas di dalam dunia Islam. Dan sesudah itu kita sudah tahu bersama bahwa tradisi intelektual di dunia Islam itu mulai menurun, mengalami decline, karena pada saat era itu dunia Islam sudah mulai tercerai-berai oleh hegemoni dan kolonialisme bangsa Barat. Dan memang secara bersamaan dunia Islam tenggelam, terutama dari sisi intelektualitasnya atau tradisi intelektualitasnya. Fazlur Rahman dalam buku ini menyebutkan salah satu penyebab mundurnya tradisi intelektualitas di dunia Islam karena pengaruh dari seorang Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali lewat karya-karyanya suka mengkritik para kaum filosof dan juga mengajak kaum muslimin kembali kepada Islam dan juga sufisme. Tesisnya Fazlur Rahman bahwa dunia Islam mengalami kemunduran salah satunya disebabkan oleh tadi pengaruh pemikiran seorang Al-Ghazali yang cukup masif di dunia Islam. Sesudah dunia Islam masuk dalam cengkraman kolonialisme, tradisi sufisme ini juga dibudayakan atau didukung oleh kolonial, oleh bangsa kolonial, sehingga akhirnya dunia Islam itu makin terselimuti oleh sufisme, bukan tradisi intelektual, sehingga karya-karya intelektual itu makin susah ditemukan di dunia Islam. Itu yang
pertama. Yang kedua, buku ini juga menceritakan soal lembaga pendidikan di dunia Islam. Fazlur Rahman melakukan riset di beberapa negara, termasuk Indonesia, ada Mesir, Turki, dan juga Iran. Yang terakhir, Pakistan. Fazlur menguraikan model pendidikan antara Islam dan modernitas di negara yang dia lakukan studi tadi. Seperti di Indonesia, Fazlur menyatakan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah model mix antara tradisi di barat dan juga tradisi lokal seperti pesantren. Dan juga beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu mengadopsi tradisi barat dan juga mengadopsi tradisi atau kurikulum-kurikulum yang ada di dalam pendidikan agama. Dia mencontohkan berdirinya UIN di tahun 60-an. Saat itu namanya masih IAIN. Itu yang terkait dengan Indonesia. Di Turki, Fazlur Rahman menceritakan lembaga pendidikan Islam sesudah era Kemal Atatürk itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahwa pendidikan di sana dipisah secara jelas antara pendidikan agama dan bukan agama, atau dengan bahasa yang agak ekstrim, di Turki tidak dikenal pendidikan agama secara formal. Kalaupun ada pendidikan agama, sifatnya non formal, itu pun dilakukan di desa-desa. Jadi di era Kemal Atatürk sekitar seperempat abad, pendidikan Islam itu sama sekali tidak ada. Yang adalah pendidikan umum. Oleh Kemal mengambil sebuah kebijakan yang jelas bahwa negara tidak memfasilitasi pendidikan agama. Beda dengan di Indonesia yang masih mengakomodir atau memfasilitasi pendidikan berbasis agama. Ada IAIN, ada Sanawiyah, ada Madrasah Ailiyah, dan juga pesantren. Di Mesir juga hampir sama dengan Indonesia. Ada pemilahan, ada lembaga pendidikan umum, ada pendidikan agama. Salah satu pendidikan agama yang paling terkenal adalah Al-Azhar. Dan walaupun belakangan Al-Azhar juga menyediakan atau memfasilitasi yang sifatnya umum atau pendidikan yang sifatnya umum atau mata kuliah atau mata pelajaran yang bersifat umum seperti matematika, sosiologi, dan kedokteran. Di Pakistan, Fazlur menceritakan juga hampir sama dengan Indonesia, bahwa negara juga ikut memfasilitasi pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Namun terkait pendidikan yang bersifat agama banyak juga dikelola oleh swasta atau pribadi. Dan yang terakhir, dia menguraikan di Iran. Kalau di Iran, pendidikan agama itu dikelola sepenuhnya oleh pribadi-pribadi atau swasta. Dan itu sifatnya otonom. Di Iran lebih mengedepankan sistem pendidikan yang sangat merdeka, dikasih ke seluas-luasnya kepada masyarakat atau umat Islam di sana. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga di buku ini, bahwa Fazlur Rahman menceritakan proses intelektualitas atau kebangkitan intelektualitas di dunia Islam itu sempat bergejolak di eranya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan beberapa tokoh dari Turki dan Iran. Nah, mereka ini menawarkan pembaharuan dalam konsep pendidikan di dunia Islam, karena mereka melihat saat itu dunia Islam mengalami keterpurukan, terutama di sisi intelektualitas. Makanya mereka menawarkan pembaharuan, terutama yang paling ngotot melakukan pembaharuan adalah Muhammad Abduh. Abduh sangat gencar
menawarkan pembaharuan di Al-Azhar. Misalnya dia menawarkan reformasi Al-Azhar. Misalnya yang dia tawarkan pertama, memasukkan kurikulum, memasukkan pikiran-pikiran Ibnu Khaldun dan Mu'tazilah di dalam kurikulumnya Al-Azhar. Yang kedua, dia juga mendorong Al-Azhar membuka kesempatan kepada perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Abduh, untuk mencapai titik perubahan Al-Azhar itu butuh waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya Abduh berhasil membuka mata elit-elit di Al-Azhar sehingga pendidikan yang sifatnya umum boleh dibuka. Dan inilah sedikit banyaknya tentang buku ini. Menurut saya buku ini akan sangat menambah hasanah kita untuk memahami tradisi intelektualitas di dunia Islam, terutama lembaga-lembaga pendidikan di dunia Islam. Kalau ingin lebih dalam, ya udah boleh dibaca. Buku yang cukup lama, yang mudah-mudahan masih ada yang jual.